Halo geng, kisah diawali seorang gadis kecil yang mempunyai penglihatan dan kelebihan di luar kemampuan manusia normal layaknya Ponari ya geng. Dia diagungkan oleh seluruh penduduk desa dan dijuluki sebagai gadis suci ajaib bagi penganut agama Kristian di tempat itu. 10 tahun kemudian gadis itu tumbuh menjadi seorang biarawati. Ia bernama Narsia dan ditugaskan untuk bekerja menjadi seorang guru dan suster di sebuah gereja dan yayasan bagi anak-anak yatim. Setibanya di lokasi, Narsia disambut oleh suster senior dan diajak keliling di gereja tersebut. Ketika sedang melihat ruangan, ada sebuah batu kelereng ngagorolong ke arahnya dari balik pintu gelap. Lalu suster yang paling senior di situ menyambut Narsia dan memuji kelebihan Narsia pada saat dia kecil. Di akhir obrolan, suster senior menyatakan agar Narsia untuk melakukan ikrar kaul kekal yang artinya Narsia harus sepenuh hidupnya harus mengabdi untuk gereja dan melepaskan diri dari dunia luar. Maaf koreksi jika Mimin salah ya geng. Dan ia terlihat tergesa-gesa dan tidak siap untuk melakukan ikrar kaul tersebut. Ketika Narsia ingin istirahat di kamar tidurnya dan melihat-lihat isi ruangan, ketika ingin menaruh koper, ia melihat sebuah kotak cerutu di laci tempat penyimpanan barang. Lalu Narsia membuka kotak cerutu tersebut yang berisi sebuah gunting dan sebuah foto seorang suster lain. Lalu kemudian, kursi di depannya bergetar dan jatuh sendiri dan ada suara seperti orang yang menggedor pintu dari luar. Dan ketika melihat tembok, Narsia melihat ada sebuah gambar di tembok itu seperti memberi arti tertentu. Lanjut, suster Narsia mengikuti ibadah di gereja bersama suster lain. Setelah selesai, suster Narsia mengadu kepada Bapak Kepala Pendeta bahwa dia tidak siap untuk melakukan kaul kekal. Ia ragu dan menangis karena dalam hatinya ia menolak untuk melakukan ikrar tersebut. Namun si bapak tetap meneguhkan suster Narsia dan meyakinkan bahwa Narsia harus siap. Wah, ini sih seperti pemaksaan ya geng. Hari esoknya Narsia mulai menjadi guru dan mengajar anak di kelas. Ketika Narsia sedang menulis di papan tulis, tiba anak-anak malah berisik dan salah seorang murid cewek bernama Rosa terlihat ketakutan dan mengompol. Lalu ia izin untuk pergi ke WC. Lalu suster Narsia bersama suster senior ngobrol sambil melihat-lihat album foto. Dan ketika suster senior pergi keluar, Narsia terus membuka dan lalu ia melihat album foto yang kosong dan terlihat seperti sebuah bekas robekan di album foto tersebut. Dan ketika di kamar, ia kembali membuka kotak cerutu yang berisi gunting dan foto seorang suster bernama Suster Sekoro. Lalu kemudian, kursi di kamarnya kembali jatuh sendiri. Lalu pintu tergedor keras dari luar, dan ketika dia mengecek pintu tersebut, terdengar suara gadis kecil dari luar pintu sambil menangis mengatakan, "Ibu di mana?" Ketika Narsia membuka pintu dan keluar, tiba-tiba ada bola kelereng lagi ngagorolong sendiri menuju ke arah ruangan. Dan Narsia sambil memegang lilin terus mengikuti kemana arah bola kelereng itu ngagorolong sampai ke suatu tempat gelap di lantai bawah. Lalu suster Narsia menemukan sebuah benda yang tertutup kain di lantai, dan ketika dibuka benda itu adalah sebuah barang antik, sebuah tangan Santa Marta yang hilang sejak pasca perang, dan Narsia bersama kedua suster senior berdoa bersama mengucapkan syukur. Saat suster Narsia berjalan, ia melihat suster senior sedang bekerja lembur menata makanan yang untuk disiapkan besok. Lalu suster senior meminta bantuan Narsia untuk mencicipi makanan itu. Setelah Narsia selesai mencicipi satu makanan, suster senior memintanya lagi untuk mencicipi semua makanan yang ada di situ. Di sini suster senior terlihat bertingkah aneh. Ia terus memaksa Narsia untuk mencicipi makanan itu walaupun Narsia menolak karena sudah terlalu banyak ia mencoba makanan itu, bahkan sampai membentak Narsia. Saat Narsia mencicipi makanan yang terakhir itu, tiba-tiba suster senior itu tersenyum puas. Lalu Narsia merasa ada yang aneh dengan makanan yang sudah berada di mulutnya. Ketika Narsia memuntahkan makanan itu,
Ternyata yang dimakannya itu adalah 2 bola mata bercampur selai darah. Ternyata yang ada di depan Narsia itu bukanlah suster senior, namun itu adalah jelmaan iblis yang menyerupai orang lain. Seketika Narsia terbangun, oh sial, itu hanya mimpi buruk ya geng. Lalu 2 murid mengunjungi ke kamar suster Narsia untuk membawakan sarapan pagi. Ketika salah satu murid itu menatap gambar aneh yang ada di tembok, Narsia lang menarik bocah itu. Saat Narsia masuk ke dalam kelas untuk kembali mengajar murid-muridnya, ia bingung kenapa banyak sekali bangku yang kosong menandakan beberapa siswi tidak mengikuti pelajaran. Ternyata Rosa dan beberapa muridnya sedang dipekerjakan oleh gereja yayasan untuk mencuci pakaian penghuni gereja dan keluarga donatur yayasan. Karena Narsia merasa kasihan kepada anak-anak itu, ia berniat membantu mereka, namun Rosa melarang Narsia untuk membantunya. Karena jika suster lain tahu Narsia membantu mereka, Rosa dan teman-temannya akan dimarahi suster senior. Berlanjut, suster Narsia mengikuti ibadah di gereja bersama biarawati lain. Saat Narsia dan yang lainnya membacakan doa, tiba-tiba tasbih yang dipegangnya meletus dan mengeluarkan bercak darah. Kemudian saat Narsia menoleh ke depan, ada seorang wanita yang wajahnya mirip dengannya dengan posisi tengkurap dan tubuhnya melayang dari lantai. Wanita itu menatap Narsia sembari tersenyum dengan mulut yang mengeluarkan darah. Laku suster di belakang menepuk pundak Narsia, dan ia pun tersadar itu hanyalah halusinasi Narsia saja. Malam tiba, terlihat Narsia berada di kamar dan mendengarkan bunyi berisik dari arah lain. Setelah mengecek kamar anak-anak, ternyata mereka sedang menyetel musik sambil berdansa. Narsia menegur mereka, karena waktu sudah malam tidak boleh mendengarkan musik karena dapat menimbulkan kegaduhan. Namun anak menjawab mereka hanya belajar berdansa. Mereka ingin agar ketika mereka dewasa dan memulai hidup di dunia luar, mereka dapat bergaul berdansa dengan orang di dunia luar. Rosa dan anak-anak mengajak suster Narsia belajar berdansa. Awalnya Narsia menolak, namun karena rasa kasihan kepada anak-anak, akhirnya Narsia menerima ajakan itu dan menemani mereka berdansa. Malam pun tiba ketika suster Narsia berdoa. Rosa dan adiknya terbangun. Mereka berniat ingin ke kamar mandi. Terlihat suster Narsia sedang melakukan ritual mencambuk diri dengan tali yang diarahkan ke punggungnya, mungkin sedang memohon pertolongan kepada Tuhan. Setibanya di kamar mandi, saat Rosa menunggu adiknya yang sedang di kamar mandi, ada sebuah gunting tergeletak di lantai, lalu keran mengeluarkan ke bak mandi dengan sendirinya. Tiba-tiba air di bak itu bergejolak mengeluarkan riak dan ada potongan rambut di bak itu. Saat waktu bersamaan setelah Narsia selesai melakukan ritual, ia mendengar suara aneh. Ketika ia menoleh ke arah cermin, tiba-tiba muncul sosok perempuan berpakaian putih di dalam cermin itu. Lalu kursi di dalam ruangan itu tiba-tiba jatuh terpental kembali ke Rosa. Saat ia mengambil potongan rambut dari bak air itu, suster senior datang, dan anak lain terdengar berteriak dari kamar. Lalu suster senior membawa Rosa kembali ke kamar dan memarahinya, karena Rosa dituduh memotong rambut anak lain dengan barang bukti sebuah gunting dan potongan rambut. Di sini Narsia melihat gunting yang dipegang Rosa itu adalah gunting yang ada di kotak cerutu di kamarnya. Lalu Narsia mengecek lagi kotak cerutu yang ada di kamarnya. Setelah membuka kotak itu, anehnya gunting itu hilang dan tidak ada di kotak cerutu. Lalu Narsia pergi ke makam dan mencari orang yang ada di foto itu adalah Suster Sokoro yang dulu pernah mendiami kamar Narsia, ternyata sudah meninggal. Saat Narsia kembali mengajar murid di kelas, dia melihat Rosa tidak berada di bangku seperti biasa. Ternyata Rosa dihukum dan dikurung di lantai bawah karena kejadian semalam itu. Narsia menjenguk Rosa sembari membawakan makanan, namun Rosa tidak dibolehkan makan dan disuruh berpuasa oleh suster senior. Lalu Narsia bertanya kepada Rosa, dari mana ia mendapatkan gunting itu. Rosa pun menjawab ia menemukan gunting itu di kamar mandi, dan Rosa menjelaskan bahwa di tempat ini ada roh anak gadis. Dan dulu pernah ada suster lain yang bernama Ines pernah mengajar di tempat ini. Namun saat murid-murid memberitahu kepada suster Ines ada roh gadis kecil,
Ines tidak percaya dan saat ia ingin membuktikan keberadaan roh itu dengan melanjutkan gambar yang ada di tembok, Suster Ines lalu berhenti mengajar dan pergi dari gereja itu karena takut. Ketika Narsia dan suster senior mengobrol dan mencoba gaun milik Suster Ines, Narsia bertanya apakah benar Suster Ines berhenti dari gereja ini karena dia takut dan diganggu oleh roh gadis kecil. Suster senior menjawab itu tidak benar. Lalu tiba-tiba gaun yang dipakainya melilit tubuhnya sangat kencang sampai ia tercekik. Ternyata itu mimpi buruk lagi. Ketika Suster Narsia sedang menulis pelajaran, Rosa terlihat takut dan langsung pergi meninggalkan kelas, dan salah satu murid menunjuk ke arah papan tulis yang ternyata di situ tertulis nama Rosa yang artinya kutukan itu tertuju pada Rosa dan mengancam nyawanya. Lalu Narsia berusaha menenangkan Rosa agar tetap yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Narsia meminta Rosa agar dia membantunya untuk melihat roh gadis kecil itu. Lalu Rosa menunjukkan gambar di tembok yang dulu pernah dibuat oleh roh gadis itu semasa hidup, dan untuk bisa melihatnya mereka berdua harus meneruskan gambar itu. Walaupun Rosa ragu dan takut untuk melakukan yang diminta Narsia, namun mereka berdua sepakat untuk melakukannya. Ketika gambar itu sudah diselesaikan, Narsia melihat-lihat sekitar ruangan dan dia tidak melihat apapun, namun Rosa menunjukkan bahwa roh itu tepat berada di belakang Suster Narsia, tapi Narsia tidak dapat melihat apapun. Namun kemudian Rosa tiba-tiba menghilang dalam sekejap dari ruangan itu. Rosa. Dan Suster Narsia pun panik mencari Rosa ke sana kemari. Di tengah pencariannya, Narsia bertanya dan bilang kepada suster senior tentang kehilangan Rosa, namun bukannya membantu suster senior malah mengolok-olok dan menyalahkan Narsia. Ditemani salah satu murid lain, Narsia mencari Rosa sampai ke gereja, lalu terdengar suara Rosa dari balik pintu sedang membaca doa. Setelah Narsia mengecek, ia dikejutkan dengan kemunculan sosok mata dan beberapa tangan meraih tubuhnya dan melemparnya keluar pintu. Lalu pintu di depannya terbuka dengan ditemukannya Rosa yang sudah tidak bernyawa dengan posisi leher tergantung tali. Narsia pun sangat merasa bersalah atas hilangnya nyawa Rosa. Mungkin jika ia tidak meminta Rosa untuk membantunya mempertemukan dengan roh gadis itu, Rosa tidak akan mati. Saat gerhana matahari terjadi, kemampuan Narsia yang bisa melihat suatu kejadian tertentu mulai bangkit. Bagaikan jurus Mugen Tsukuyomi, kedua mata Narsia menyala dan melihat semua kejadian masa lalu di gereja itu. Gereja itu dulu pernah mengalami serangan oleh sekelompok begundal dan ternyata seseorang yang ada di foto itu adalah Suster Sokoro yang pernah dilecehkan oleh salah satu orang dari kelompok begundal itu. Lalu ia tersadar di ranjang dengan kondisi matanya yang terluka akibat dari gerhana matahari itu. Lalu Narsia meminta suster senior itu untuk mengambilkan foto Suster Sokoro. Saat ia memegang foto itu, penglihatannya kembali ke kejadian di mana Suster Sokoro yang dilecehkan oleh seorang bajingan itu mengandung seorang anak, dan kedua suster senior itu merencanakan agar ketika anak Suster Sokoro lahir, anak itu tidak boleh keluar dari gereja karena akan menjadi aib bagi gereja. Setelah Narsia mencuci muka dan membersihkan matanya, muncul sosok-sosok hantu mirip Falak dan ternyata itu adalah Suster Sokoro. Lalu Suster Sokoro mendekati Narsia dan memegang tangannya sambil memperlihatkan kejadian saat anak Sokoro sudah menjadi anak gadis. Anak itu sedang sakit demam, namun bukannya membawa anak itu ke rumah sakit tapi malah direndam di bak air. Anak itu mati karena kecelakaan. Kepalanya terbentur dan mengalami pendarahan karena memberontak saat kedua suster memaksanya untuk berendam di bak air. Setelah Suster Sokoro tahu anaknya mati, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kini Narsia mengetahui semua kebiadaban para suster senior yang dilakukan kepada Suster Sokoro. Lalu dengan penuh amarah Narsia membantu Sokoro untuk membukakan pintu balas dendam. Setelah pintu itu dibuka oleh Narsia, pembalasan itu dimulai. Kedua suster senior pun mulai mengalami teror.
Satu suster senior dikejar oleh hantu Suster Sokoro, lalu satu lagi ditenggelamkan kepalanya ke bak air. Dan akhirnya kedua suster senior itu pun mati di tangan hantu Suster Sokoro. Film pun selesai dengan diperlihatkan Suster Sokoro yang menggangkat roh anaknya dari bak air, dan Narsia pun tersenyum melihat arwah Suster Sokoro yang kini sudah tenang di alamnya.